Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 24 ayat yang ke-9 sampai 14. Matius 24 ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul, dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 24 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dalam Hikmat dan Pengertian, ditulis oleh Gordon Robertson. Sahabat suara kasih, ada kaitan yang menarik antara orang Israel membangun tabernakel untuk Tuhan di padang gurun dengan misi gereja saat ini. Padang gurun itu adalah dunia kita. Disinilah kita membangun tabernakel atau kediaman Tuhan. Kita memberitahu orang-orang dari budaya dan bahasa lain bahwa mereka bisa menjadi tempat kediaman Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saat gedung pertama CBN didirikan pada tahun 1979, Billy Graham memberikan salah satu khotbah paling menginspirasi bagi para pendiri pelayanan ini. Dia berkata bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada teknologi yang memberitakan Injil kepada setiap suku, bahasa, dan bangsa. Setiap kali Tuhan memanggil orang, Dia memperlengkapi mereka untuk tugas itu. Bangsa Israel sudah menjadi budak di Mesir. Bagaimana mereka bisa membangun tabernakel yang indah? Keluaran 35 ayat 30-34 mengungkapkan jawabannya. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan,
dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu, dan Tuhan menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Para ahli Taurat menyebut hal itu sebagai kepandaian, yang ditaruhkan di dalam diri seseorang, menjalani pelayanan penginjilan media. Artinya, ada suatu kali Anda bisa mengoperasikan kamera dan di hari berikutnya Anda menjadi produser, pengarsip atau editor. Anda melakukan semuanya, karena tidak punya cukup tenaga untuk melakukannya sendiri-sendiri. Sahabat Suara Kasih, jika kita mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu, kita siap untuk belajar. Saat Tuhan Yesus mengajar para murid, Dia mencontohkan bagaimana melakukan apa yang Dia ajarkan. Dia tidak memegang karunia-karunia ini untuk dirinya sendiri. Dia memberikannya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Marilah kita renungkan, jadi berdoalah akan hal apa yang Tuhan ingin Anda lakukan saat ini. Mintalah Dia untuk memperlengkapi Anda dengan hikmat dan pengertiannya, dan dengan berani berdoa supaya Dia memampukan kita bersama-sama, untuk memberitakan Injil-Nya yang agung kepada setiap suku, kaum bangsa dan bahasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.